Harga pangan tidak pernah meminta izin sebelum naik. Hari ini beras masih terjangkau, besok bisa saja cabai, telur, atau sayuran yang membuat dompet kita menjerit. Yang lebih mengkhawatirkan, sebagian besar keluarga di Indonesia masih bergantung penuh pada pasar untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Begitu distribusi terganggu, cuaca ekstrem datang, atau penghasilan menurun, pilihan kita langsung menyempit. Padahal alam sudah menyediakan beberapa sumber pangan yang bisa terus menghasilkan selama dirawat dengan baik. Bukan benar-benar abadi, tetapi mampu diperbarui dan dipanen berulang kali tanpa harus terus membeli dari awal. Ironisnya, tanaman-tanaman ini justru sering dianggap biasa. Bahkan ada yang dibiarkan tumbuh liar. Jadi sebelum kita sibuk menyalahkan harga yang terus naik, mungkin ada baiknya kita bertanya, apakah selama ini kita sudah memanfaatkan apa yang sebenarnya sudah tersedia di sekitar kita? Sumber pangan pertama, pohon kelor. Kalau ada tanaman yang paling diremehkan di Indonesia, kelor mungkin salah satunya. Pohon ini tumbuh dengan mudah di daerah tropis, tidak membutuhkan lahan luas, dan setelah dipangkas, akan kembali menumbuhkan daun baru. Artinya, kita bisa memanen berkali-kali selama pohonnya tetap dirawat. Daunnya dapat diolah menjadi sayur bening, tumisan, hingga campuran berbagai makanan. Menariknya lagi, kelor dikenal memiliki kandungan vitamin dan mineral yang cukup tinggi. Sayangnya, karena terlalu mudah ditemukan, banyak orang justru menganggapnya tidak bernilai. Ini kebiasaan yang sering terjadi. Manusia cenderung menghargai sesuatu ketika mulai langka, bukan ketika masih tersedia di depan mata. Padahal memiliki 1 atau 2 pohon kelor di halaman rumah bisa menjadi cadangan sayuran yang sederhana, murah, dan berkelanjutan. Sumber pangan kedua, pohon singkong. Kalau berbicara soal tanaman yang pernah membantu masyarakat melewati masa sulit, singkong hampir selalu masuk dalam daftar. Umbinya menjadi sumber karbohidrat, sementara daunnya juga bisa dimasak menjadi lauk. Satu tanaman memberi 2 manfaat sekaligus. Singkong juga relatif tahan terhadap kondisi kering dibanding beberapa tanaman pangan lain, sehingga banyak petani tetap mengandalkannya ketika musim tidak menentu. Yang menarik, tanaman ini dapat diperbanyak menggunakan stek batang. Setelah panen, sebagian batangnya bisa ditanam kembali tanpa harus membeli benih baru. Inilah alasan kenapa singkong sering disebut sebagai salah satu tanaman yang mendukung ketahanan pangan rumah tangga. Sayangnya, seiring perubahan gaya hidup, banyak orang mulai menganggap singkong sebagai makanan kelas 2. Padahal ketika harga pangan naik, justru tanaman sederhana seperti inilah yang sering menjadi penyelamat. Sumber pangan ketiga, pohon pisang. Pisang adalah contoh bagaimana alam bekerja dengan siklus yang hampir tidak pernah berhenti. Setelah satu batang selesai berbuah, biasanya sudah muncul anakan baru yang siap tumbuh menggantikannya. Selama dirawat dengan baik, tanaman ini bisa terus beregenerasi. Bukan hanya buahnya yang bermanfaat, jantung pisang juga dapat diolah menjadi sayur, sementara daunnya sering digunakan sebagai pembungkus makanan tradisional. Hampir setiap bagian tanaman ini memiliki nilai guna. Yang menarik untuk kita renungkan, banyak orang rela membeli buah impor dengan harga mahal. Tetapi lupa bahwa pisang adalah salah satu buah lokal yang mudah ditanam dan memiliki nilai gizi yang baik. Kadang kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang terlihat mewah sampai lupa bahwa solusi sederhana seringkali sudah ada di halaman rumah sendiri. Sumber pangan keempat, pohon pepaya. Pepaya juga termasuk tanaman yang layak dimiliki jika tujuan kita adalah membangun cadangan pangan keluarga. Buahnya bisa dinikmati ketika matang, sementara buah muda sering diolah menjadi sayur. Daun dan bunganya pun menjadi bahan masakan di berbagai daerah Indonesia. Satu pohon memberi lebih dari 1 jenis bahan makanan. Dengan perawatan yang baik, pepaya mampu menghasilkan buah secara rutin selama masa produktifnya. Inilah yang membuat tanaman ini menarik. Kita tidak hanya mendapatkan 1 kali panen, tetapi berkali-kali. Memang hasilnya tidak datang dalam semalam. Semua membutuhkan waktu. Namun justru disitulah pelajarannya. Ketahanan pangan tidak dibangun dari keputusan besar yang instan, melainkan dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Sumber pangan kelima, kolam ikan lele atau nila. Kalau 4 sumber pangan sebelumnya berasal dari tanaman, yang terakhir datang dari air. Banyak orang mengira memelihara ikan membutuhkan lahan yang luas. Padahal saat ini cukup banyak masyarakat yang menggunakan kolam terpal sederhana untuk membudidayakan lele atau nila. Memang tetap membutuhkan modal awal, pakan, dan perawatan. Jadi ini bukan sumber pangan yang benar-benar tanpa biaya. Tetapi setelah siklus budidayanya berjalan, kolam ikan dapat menjadi sumber protein yang dipanen secara berkala. Ketika harga lauk di pasar naik, memiliki cadangan ikan sendiri tentu menjadi keuntungan. Ini bukan berarti setiap rumah harus menjadi peternakan kecil, tetapi memiliki pilihan tambahan ketika kondisi ekonomi berubah tentu jauh lebih baik daripada tidak memiliki pilihan sama sekali.
Kalau kita perhatikan, kelima sumber pangan ini memiliki satu kesamaan. Semuanya membutuhkan usaha di awal, tetapi dapat terus memberikan hasil selama dirawat dengan baik. Inilah makna abadi yang sebenarnya. Bukan karena tidak akan pernah habis, melainkan karena bisa diperbarui melalui siklus alam. Sayangnya, pola pikir kita sering diarahkan menjadi konsumen sepanjang waktu. Kita diajarkan mencari diskon, mengejar promo, dan membandingkan harga, tetapi jarang diajarkan bagaimana menghasilkan sebagian kebutuhan pangan sendiri. Padahal keduanya sama pentingnya. Membeli adalah bagian dari kehidupan modern, tetapi memiliki kemampuan memproduksi sebagian kebutuhan sendiri adalah bentuk kemandirian. Mungkin hari ini kondisi terasa baik-baik saja, rak-rak di pasar masih penuh, distribusi masih berjalan, dan kita masih bisa membeli apa yang dibutuhkan. Tetapi sejarah menunjukkan bahwa keadaan bisa berubah lebih cepat daripada yang kita bayangkan. Perubahan cuaca, gangguan distribusi, kenaikan biaya produksi, atau tekanan ekonomi bisa memengaruhi harga pangan. Jadi, mulai sekarang coba lihat kembali halaman rumah, pekarangan, atau bahkan sudut kecil yang selama ini kosong. Mungkin tempat itu bukan sekadar ruang yang belum dimanfaatkan, tetapi bisa menjadi awal dari kemandirian pangan keluarga. Tidak harus langsung besar, tidak harus langsung sempurna. Mulailah dari yang paling mudah dan paling sesuai dengan kondisi kalian. Karena pada akhirnya, ketahanan pangan bukan soal siapa yang punya lahan paling luas, melainkan siapa yang mau mulai lebih dulu. Video ini juga bukan ajakan untuk berhenti belanja di pasar. Petani, pedagang, dan seluruh rantai distribusi pangan tetap memiliki peran yang sangat penting. Namun, memiliki beberapa sumber pangan di rumah adalah cara sederhana untuk mengurangi ketergantungan ketika harga sedang bergejolak. Sama seperti kita menabung bukan karena berharap kehilangan pekerjaan, tetapi karena sadar hidup selalu penuh ketidakpastian. Ketahanan pangan bukan berarti menolak sistem yang ada, melainkan menyiapkan alternatif ketika sistem sedang mengalami tekanan. Jadi, mulai hari ini coba lihat kembali halaman rumah, pekarangan, atau sudut kosong yang selama ini tidak dimanfaatkan. Mungkin tempat itu bisa menjadi awal dari kebiasaan baru yang bermanfaat bagi keluarga. Tidak harus langsung luas, tidak harus langsung sempurna. Mulailah dari satu tanaman, lalu berkembang sedikit demi sedikit. Karena pada akhirnya, ketahanan pangan bukan ditentukan oleh siapa yang memiliki lahan paling besar, tetapi oleh siapa yang mau mulai lebih dulu. Kalau menurut kalian ada tanaman atau sumber pangan lain yang juga layak masuk dalam daftar ini, tuliskan di kolom komentar. Gue ingin membaca pengalaman kalian karena bisa jadi itu akan membantu penonton lain. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, bagikan ke keluarga dan teman, lalu subscribe supaya kita bisa terus belajar bersama tentang cara mengelola keuangan, aset, dan membangun ketahanan hidup dengan lebih bijak. Sampai jumpa di video berikutnya.